Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini tanggal 13 Oktober 2021, saya akan membahas saham-saham untuk besok teman-teman. Kali ini temanya adalah jangan salah pilih saham. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Hati-hati juga dengan adanya channel palsu grup, palsu fake cloning group dengan menggunakan logo MS Trade. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang intinya juga menawarkan titip dana trading. Oke teman-teman, kenapa bahasan kali ini adalah seperti ini temanya. Kenapa temanya adalah jangan salah pilih saham. Jadi begini teman-teman. Kali ini saya mencoba membahas masalah ini karena banyak sekali yang PM saya ya. Banyak sekali yang bertanya ke saya, "Pak, saham ini Pak bisa dianalisa seperti itu. Bisa nggak Pak saham ini dimasukkan ke analisa Bapak untuk ini gini." Jadi begini teman-teman. Beberapa request saham untuk dianalisa tidak bisa saya loloskan karena alasan yang pertama, market cap-nya terlalu kecil. Ya, yang pertama. Kedua, saya juga tidak pernah trading saham tersebut ya karena alasan market cap terlalu kecil. Yang kedua juga saham itu boleh dibilang saham yang pergerakannya itu kalau dilihat chartnya nggak beraturan, terus banyak sekali gap, banyak sekali jarum, dan bergeraknya juga kayak semaunya sendiri juga. Secara teknikal kadang dianalisa nggak bisa. Jadi simpelnya gini teman-teman. Ya mungkin itu saham yang mungkin lama tidur, tiba-tiba bergerak, tetapi bergerak cuma sehari. Besok udah turun lagi, tidur lagi berapa hari, seperti itu ya. Kalau orang sekarang menyebutnya saham yang gorengan lah seperti itu. Tiba-tiba bergerak lari, nggak ada tanda-tanda apa-apa, tiba-tiba dari tren yang turun, bukan dari tren turun ya, dari satu kondisi diem panjang tiba-tiba lari tapi besoknya turun seperti itu. Closingnya juga jelek sekali sehingga membentuk jarum, membentuk shooting star seperti itu. Dan melihat saham seperti itu saya nggak bisa analisa teman-teman, karena saya mesti menyajikan barang yang setidaknya saya makan juga seperti itu. Jadi minimal yang saya bahas itu adalah yang saham-saham yang kapitalisasinya cukup bagus, pergerakannya juga atraktif, bagus, maksudnya pergerakannya juga bagus seperti itu, trennya juga kebaca, baik downtrend, setelah downtrend dia ada satu fase naik, fase-fase konsolidasi, setelah konsolidasi breakout, setelah naik dia ada konsolidasi lagi, naik lagi seperti itu. Jadi rata-rata saham yang saya bahas ini adalah ada potensi secara teknikal. Kalau misal saham yang nggak ada potensi secara teknikal dan pergerakannya justru apa ya istilahnya, sangat susah dianalisa secara teknikal, saya nggak akan bahas. Berbahaya bagi saya dan juga bagi follower saya seperti itu. Saya nanti kalau tiba-tiba ternyata saya bahas yang saham ini gimana gitu. Saya sendiri walaupun seperti itu ya, saya menyajikan konten yang cukup saya filter. Ya walaupun sebenarnya saya juga trading beberapa saham yang boleh dibilang crispy kalau teman-teman bilang kan seperti itu. Tapi nggak saya bahas teman-teman di channel maupun di YouTube. Misal pun saya bahas, maka biasanya saya kasih warning. Itu tadi adalah tentang permintaan untuk membahas saham-saham yang ya boleh dibilang jauh dari filter yang biasa saya gunakan seperti itu. Yang kedua teman-teman, jadi begini teman-teman. Saya sampaikan jangan salah pilih saham di akhir tahun seperti ini. Kenapa? Akhir tahun seperti ini, Oktober, November, Desember, nanti sampai pertengahan Januari, itu adalah fase-fasenya bullish. Fase-fasenya bullish. IHSG naik hari ini ya, sambil kita bahas IHSG-nya ya. IHSG-nya naiknya berapa ini? IHSG-nya saat ini naik lagi, tadi 6.600 teman-teman. Ini kan artinya dia melejit lagi, ngegas lagi. Nah, IHSG bisa naik setinggi ini, itu apakah pakai saham-saham kecil? Enggak, pasti pergerakan dari IHSG itu adalah digerakkan oleh saham-saham yang memiliki market cap, yang saham-saham pendorong market cap. Kalau teman-teman lihat tadi ya, kalau kita lihat seperti ini ya, kita lihat sekarang chartnya dari IHSG.
ini adalah sempat di 6.600 tapi closingnya 6.536. Ada apa? Kalau teman-teman yang cukup ngelihat kondisi market di awal-awal tadi, sepertinya ada saham yang lari kenceng terus dia turun ya. Nah, kita lihat teman-teman, ini adalah BBCA. Dia sempat di 8.250, namun closingnya di 7.500. Tentu pergerakan BCA seperti ini akan mempengaruhi pergerakan dari bursa. BCA adalah saham dengan market cap terbesar, sehingga dia mau gerak kemanapun, tentu akan mempengaruhi IHSG. IHSG bisa naik karena didorong oleh saham-saham kapitalisasi besar. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan gain yang bagus di 2 bulan menuju akhir tahun ini, maka jangan salah pilih. Pilihlah saham-saham yang dibeli big fund, dibeli trader-trader, ya boleh dibilang apa ya, corporate trader seperti itulah. Big fund ataupun investment ataupun dibeli oleh asuransi seperti itu. Nah, maksudnya dibeli oleh dana besar lah, simpelnya seperti itu. Mau bentuknya apapun, intinya pembelinya adalah dana besar. Tentu mereka untuk masuk harus masuk ke saham dengan market cap yang besar. Nggak mungkin mereka masuk ke saham-saham dengan market cap yang kecil. Maka dari itu kita sebagai trader kecil, kita itu ngikut ke saham-saham besar aja. Terus pertanyaannya, Pak, saham apa? Jadi kalau di akhir tahun, biasanya memang teman-teman harus masuk ke blue chip, harus masuk ke first liner yang bagus, second liner yang bagus. Kalau teman-teman dananya terbatas, kadang kan bilangnya, saya Pak nggak bisa beli saham blue chip, mahal Pak. Ya, kalau teman-teman memaksakan beli saham-saham third liner ya, sekarang bukan masanya pergerakan third liner. Third liner itu pergerakannya adalah pada saat awal-awal sebelum blue chip bergerak kemarin. Kalau teman-teman yang hafal ataupun sudah lama di market akan hafal kok. Saham itu ada ya semacam ada seasonnya lah seperti itu. Saham-saham blue chip itu utamanya di akhir tahun seperti itu. Kalau masa-masa sideways, masa-masa sepi, itu nanti yang bergerak adalah saham third liner seperti itu. Istilahnya saham-saham yang menghibur market di kala marketnya nggak begitu bagus. Jadi jangan salah pilih, jangan salah masuk ke saham pada waktu yang berbeda. Karena masing-masing saham ini memiliki season tersendiri untuk bergerak seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat dulu. Hari ini kita akan masuk ke bahasan ya. IHSG hari ini kenceng lagi teman-teman ya, ke 6.600, tetapi closingnya turun seperti yang udah saya bahas tadi. Ya ini dimungkinkan karena BCA juga tadi sempat tinggi terus dia turun ya teman-teman. BBCA tadi sempat tinggi terus turun. Kalau kita lihat ya BBCA seperti ini 8.250, closingnya di 7.520, membuat IHSG-nya naik kenceng terus turun ya. Nah, kita lihat dulu IHSG-nya saat ini ya. Dia ya masih berada di range hijau ini. Ini adalah satu area resistan teman-teman. Menuju 6.690 kurang sedikit teman-teman. Padahal ini masih Oktober. Jadi apakah ini karena ya kondisi ekonomi sudah mulai menggeliat, PPKM sudah levelnya diturunkan, sekolah sudah masuk, mal-mal sudah rame seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, sektor-sektor yang mungkin akan sangat menarik adalah sektor finance, teman-teman. Ya, sektor finance. Bahasan ini akan saya lanjutkan, ke saham, teman-teman ya. Tadi kan saya sampaikan, sektor finance mungkin akan menjadi sektor yang sangat menarik dan ini terbukti, teman-teman ya. Ini terbukti hari ini, BBNI sudah sentuh 6.800. Which is ini bagus sekali dan yang saya sampaikan kemarin, BBNI ini adalah pelari cepat untuk saham banking. Secara weekly dia bagus sekali ya. Saat ini dia sudah berhasil menembus sudah berhasil sampai di resistan, teman-teman. Sudah sampai di resistan. Di sini kisarannya adalah di 6.800 adalah resistan. Kemudian teman-teman perhatikan nanti ada di 6.950 juga resistan. Kemudian di 7.450 BNI ini OTW banget ya barangnya teman-teman ya. Seperti ini, oke. Saya dulu juga saya dulu juga mantan di BNI teman-teman. Jadi saya tahu BNI juga. Saya dulu kerja di BNI juga, pernah juga kerja di Permata seperti itu. Jadi bagian dari kehidupan saya itu adalah BBNI.
Oke, saya lanjut berikutnya, teman-teman. Bank Mandiri. Bank Mandiri juga masih oke, teman-teman ya. OTW dia. Pokoknya saham ini nggak usah banyak dibahas. Ini OTW naik. Saat ini dia berhasil menembus lagi resistan 7.100-an ya, 7.050. 7.050 oke sekali. Resistan berikutnya di berapa, Pak? Oh, masih jauh di 7. Oh, udah deket teman-teman, belum, masih jauh ya. Di 7.450. BBRI gimana, Pak? Kalau BBRI sekarang dia sedang naik dari MA200 atau dia baru saja keluar 2 hari ini keluar dari MA200. Kalau BBNI udah jauh di atas MA200 ya, BMRI juga sudah di atas MA200. BBRI dia baru-baru naik. Nah, kalau yang nanya, nah Pak, kan BNI udah kenceng nih, Mandiri juga udah kenceng. BBRI gimana? BBRI oke juga teman-teman. Ini 3 top banking ini semuanya oke ya. Jadi memang leader-leader banking ini memang kalau dia lari memang ya unstoppable seperti itu. Apalagi ya kondisi ekonomi sudah mulai membaik, ya COVID sudah menurun seperti ini. Saat ini untuk BBRI bisa menjadi alternatif kalau teman-teman yang merasa nggak berani beli BBNI sama BMRI teman-teman ya. BBTN juga hari ini bagus sekali. Pokoknya hari ini banking-banking tuh bagus semua ya. Untuk BBTN dia di atas MA200 sudah masuk ke price channelnya lagi. BDMN juga masih mencoba bertahan nih ya, udah sekitar 2 minggu di atas MA200. Dia saat ini candlenya warnanya biru. Iya, jadi dia di atas, bertahan di atas support separuhnya di 2750. Nah, kemudian BTPS juga setelah retrace hari ini dia mencoba naik lagi teman-teman. Pak, kalau agro gimana Pak? Ya agro saat ini mencari support terus teman-teman. Tadi opening sempat bagus, tapi sepertinya pergerakan saham-saham ini yang saham-saham kemarin, saham-saham digital, saham-saham istilahnya saham-saham yang bukan leader banking ini kayaknya masih tertahan ya. Istilahnya orang-orang akan cenderung memilih untuk banking leadernya teman-teman ya. Agro masih mencari support hari ini di support MA, di support ini maksud saya retracement 50 yaitu di 1847. Ya teman-teman seperti itu. Kalau kita lihat dari tren naiknya ini dia tidak kuat di 38, ini ada target juga sampai ke 1600-an teman-teman. Kemudian ada agro, ada Breeze juga saya ketikkan. Breeze juga masih bentuknya sama dengan agro ya. Masih konsol tapi dia masih berada di agak-agak tinggi. Kalau di Breeze di agro tadi kan dia, kalau agro tadi kan dia sudah di supportnya. Maksud saya dia, sorry ya saya koreksi, kalau agro dia berada di separuh dari tren naiknya. Kalau Breeze, oke sekarang Breeze kalau kita tarik dari tren dari puncaknya kemarin dia hampir sampai di support lagi. Tapi kalau kita memandangnya dari tren yang di bawahnya ya jelas dia masih cukup ini. Tapi dia saat ini dia ya seperti apa ya, seperti konsolidasi yang cukup lama seperti itu, karena kemarin supportnya adalah di sekitar 1700-an teman-teman. Ya berarti kalau teman-teman suka saham banking tetap seperti yang saya sampaikan, pilihannya kalau saya pribadi adalah BNI, BMRI, BBRI, BBTN ya teman-teman itu. Kemudian ini adalah BNGA retrace hari tadi sempat naik namun kemudian turun lagi teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan Astra International, teman-teman. Saham ini masih mencoba naik lagi dan berhasil menembus high-nya di 6.100. Untuk resistan berikutnya dia ada di sini di 6.430. Oke, kemudian untuk sektor properti, sektor infra, maksud saya, sorry, untuk sektor consumer ini masih retrace dan ada percobaan naik teman-teman. Untuk Unilever sendiri, maksud saya Akses ya tadi, untuk Unilever sekarang dia berhasil menembus resistannya di 5.200, lanjut naik ya teman-teman. Resistan berikutnya untuk
Unilever ini dia ada di sini. Sebentar saya tarik dulu. Resistan berikutnya ada di 5.600-an. Itu sekaligus MA 200. Kemudian Indofood juga masih sama, masih OTW. Dia hampir menembus separuh dari trennya di 6.870. ICBP juga sama, sudah di atas MA 200. Indofood juga di atas MA 200. Unilever sendiri yang belum berhasil di atas MA 200 ya, masih OTW ke sana. Kemudian saham-saham sektor energi hari ini sudah 2 hari retrace, yaitu Medco, dia bertahan di atas MA 200-nya sekarang. Bertahan di MA 200 dan juga di retracement 50, 595. Elsa juga sama teman-teman ya, Elsa juga masih berkutat di MA 200-nya. Akra sendiri udah jauh dan udah jauh di atas MA 200. Akra sendiri saat ini masih di area resistnya. Nah, perusahaan gas ini kepentok resistan di 1540. Kemudian untuk saham sawit teman-teman, Astra Agro Lestari, dia ketemu resistan, kumpul tenaga dulu ya di area-area resist. LSIP retrace masih belum naik. SIM juga masih retracement. Nah, ini untuk SSMS di luar dugaan ini masih melaju terus teman-teman ya. Jadi saya kemarin sempat khawatir untuk SSMS ini apakah mungkin akan ada guyuran di area-area sini. Ternyata mampu teman-teman ya, berhasil sampai di retracement 50-nya saat ini. Kemudian untuk BWPT dia masih retracement, masih berjuang untuk naik di atas MA 200. Sedangkan untuk SSMS sudah di atas MA 200 ya. Nah, patokannya untuk fase-fase bullish ini adalah MA 200 ya. AALI udah di atas, kemudian LSIP sudah di atas MA 200, SIM sudah, SSMS sudah jauh, yang masih belum adalah BWPT. Oke, teman-teman berikutnya saham ini, Gold ya, Gold masih retrace untuk Harum. Harum tradingan aja teman-teman ya, ini tadi sempat rendah ya di 87.950. Namun closingnya sebenarnya sempat naik tadi di 8275 ya, namun closingnya dia turun, dia masih retrace. Adaro juga masih sama, retracement sebentar. Indo Tambang Raya juga, PTBA juga, Indika Energi, retracement juga, ini masih kecil aja retracementnya. Petrosi, Doit juga masih sama teman-teman, nggak usah saya bahas support resistnya, intinya dia masih retracement. Kalau MBSS kemarin karena kencang sekali naiknya, hari ini dia mencari support. Dia ARB belum nih? Sepertinya belum ya. Ya, ternyata untuk MBSS dia ARB teman-teman ya. Nih, seperti ini karena kemarin naiknya kencang sekali. Terus United Tractor. Oke, United Tractor kita cek. Ya, dia kemarin... dia hari ini masih mencari supportnya di 23 teman-teman, di 2500 di 25.900-an. Teman-teman berikutnya adalah saham konstruksi. Setelah naik kemarin dia hari ini ketemu resistan, Wika juga sama. Untuk Adikarya sudah di atas sudah di atas MA 200 baru 2 hari. Untuk Wika sedang ngetes MA 200, PTPP juga sama, Waskita masih jauh di bawah. Kemudian saham-saham properti BSDE, Pakuwon, Asri ini ngetes resistan juga teman-teman, konsolidasi. BSDE saat ini konsolidasi di sekitar MA 200-nya dan retracement 50 resistan. Pakuwon juga masih ngetes di 50 retracement dan MA 200-nya sama teman-teman. Untuk Asri sedang menuju MA 200. Untuk SMRA dia lebih bagus karena sudah bermain di atas MA 200. Sudah berhasil break dari 50 retracement-nya. Untuk saham-saham telekomunikasi teman-teman, untuk Telkom masih trennya masih bagus walaupun ada retracement. Untuk Indosat 2 hari ini keluar dari uptrend price channel. Dia tertahan di MA 200, apakah akan jebol? Support berikutnya ada di 5.650. Sedangkan untuk Excel retracement setelah kemarin mengalami kenaikan teman-teman, ini mesti saya update.
Ya retracement-nya tadi sampai ke support pertama di 23 retracement. Untuk friend ini masih mencari support teman-teman ya. Ini sepertinya untuk friend ini naiknya nanti ketika saham-saham blue chip sudah mulai slow down seperti itu ya. Saat ini tertahan di MA 200. Saham trio metal, teman-teman, ini yang saya kurang suka dari trio metal ini, pergerakannya naik sehari terus turun, sideways lah seperti itu. Antam, ya Inco juga sama teman-teman, tipis-tipis seperti itu ya. Tins juga sama, MDKA saja yang ini agak-agak lebar, tapi mesti waspada juga karena kalau turun juga lebar teman-teman ya. Untuk turun juga lebar. TKIM tadi mencoba untuk keluar dari konsolidasi area sekaligus MA sekaligus resistan di 38 retracement-nya. Kemudian INKP juga sama teman-teman ya. Sebenarnya mencoba untuk naik lebih tinggi, ngetes dari konsol area. Untuk TKIM INKP keduanya masih berada di bearish zone, yaitu di bawah MA 200. Jadi minimal ada target di sekitar MA 200-nya. Kemudian saham yang kemarin saya tambahkan JSMR, benar teman-teman, akhirnya digunakan juga untuk naik. Saat ini untuk JSMR udah berhasil naik di atas MA 200-nya. Jadi sudah masuk ke bullish zone. Tarik Fibo-nya kalau dari tren besarnya saat ini dia sudah lebih dari 50% dari tren turun ya. Ini tren turunnya seperti ini. Separohnya itu di sini sudah berhasil dilewati ya. Ini berarti bagus pergerakannya. Oke, kemudian untuk INTP kemarin saya bahas dan hari ini ternyata beneran naik. INTP masih di bawah MA 200 ya. Saat ini dia kembali lagi naik di atas 23 retracement. Jadi hanya dari tren ini yang saya tarik, dia kemarin retracement sampai 50 dan sudah kembali lagi naik ke 23. Kalau dia nanti bisa naik di atas 11.450, berarti tren naik ini akan berlanjut dan resistan berikutnya adalah di 12.125. SM Gear juga sama, walaupun kenaikannya belum seperti Indosemen, tapi minimal kita ngelihat dia saat ini tutup di atas resistan pertama ya, yaitu di 8.200. Kemudian ASA ini titipan lanjutan kemarin, saat ini masih retracement. Ya, masih retrace-nya tipis sekali. Untuk ERA tadi sebenarnya ada pergerakan yang bagus, tapi closing nggak begitu menarik. Baik. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, tidak bisa panjang lebar karena hari ini saya sore sibuk sekali mengurus ini ya teman-teman. Saya kan punya satu akun bank digital dan saya harus reset perangkat teman-teman. Saya harus reset perangkat karena ada something problem di hardware perangkat saya harus meresetnya untuk kemudian saya perbaikin. Jadi saya suka perbaikin hardware. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk bisa ngereset itu ternyata ribet. Jadi saya mesti siapin data semuanya, rekening kurang apa-apa ya teman-teman. Akhirnya saya utamakan itu dan saya telat membuat konten untuk teman-teman. Jadi nggak begitu maksimal. Tetapi intinya begini teman-teman. Saat ini itu untuk saham sebenarnya nggak perlu terlalu banyak ditengok. Ya intinya nanti sampai akhir tahun itu ya akan bergantian trennya teman-teman. Akan bergantian, bukan trennya ya, akan bergantian pergerakannya. Saham sektor ini, sektor itu, sektor yang mana lagi gitu. Dia akan bergerak. Secara umum sektor-sektor akan uptrend pada akhir tahun. Kalau teman-teman lihat hampir tidak ada sektor yang tidak bergerak. Semuanya bergerak, tinggal masalah waktu. Kalau kemarin kita lihat yang sebelum pergerakan ini, Unilever seakan nggak bergerak, tapi akhirnya juga bergerak. Itulah karena memang ini adalah menjelang 2 bulan akhir tahun. Kalau kita lihat memang itu adalah siklus ya. Siklus itu yang kita akan cari, kita yang akan manfaatkan seperti itu. Nah, seperti ini kan kalau teman-teman lihat ini siklus tahun lalu ya. Oke, sebentar. Kalau teman-teman lihat siklus tahun lalu seperti ini. Kita ngelihat siklus, mosok kita nggak memanfaatkan seperti itu ya. Nih perusahaan gas juga sama. Siklus tahun lalu seperti ini. Sudah dari jauh saya omongkan jangan sampai lupa loading dan jangan salah barang. Jadi ketika pada saat saham-saham blue chip, first liner, second liner kemarin awal-awalnya nggak bergerak, itu saham-saham kecil yang bergerak. Tetapi ketika saham kecil bergerak, beratraksi, teman-teman yang takut beli saham kecil,
Saya pernah bilang tetap fokus saja ke saham-saham bagus, karena itu biasanya fase-fase akumulasi awal itu nggak begitu kelihatan. Kalau saya dulu, guru saya sering bilang, tetap fokus pada saham-saham yang bagus-bagus seperti blue chip, first liner, second liner yang besar-besar. Minimal kalau tidak beli, teman-teman lihat ada nggak transaksi yang cenderung makan kanan terus. Itu adalah sebenarnya akumulasi. Karena biasanya akumulasi itu jarang kalau orang-orang itu nadah barang nggak. Biasanya beli tapi pelan, beli pelan, beli pelan-pelan. Seminggu lebih, 2 minggu, 3 minggu, sebulan ya. Jadi dalam fase akumulasi itu tidak diem, tapi tetap ada kenaikan sedikit-sedikit ya. Kadang perlu naik sedikit, perlu kemudian sideways dulu. Kalau misalkan diturunkan, ada turun, nanti ada pembelian lebih besar seperti itu. Intinya ada makan kanan yang cukup berulang. Memang nggak sehari 2 hari naik, tapi sekali udah naik, sekali udah diketahui oleh khalayak, biasanya rebutan. Jadi kalau yang sudah loading pada saat saya bikin video awal-awal kemarin ya, sekarang minimal udah 30-40%. Saya tiap malam tuh dikasih laporan sama teman-teman saya yang sering chatting saya, Pak 30%, Pak 40% saham blue chip loh Pak. Kapan lagi dapat blue chip 30%, 40% kalau nggak akhir tahun. Jadi jangan salah beli ya teman-teman ya. Jangan salah beli, sahamnya harus disesuaikan dengan seasonnya. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.